Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi sejarah pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Perkembangan pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha menurut teori Van Loort yang oleh banyak ahli dapat diterima dan ditegaskan bahwa pada abad-abad permulaan terjadilah hubungan perdagangan antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia. Faktor yang memungkinkan perkembangan peradaban Hindu-Buddha diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor politik. Faktor politik terjadi peperangan antara kerajaan India bagian utara dengan kerajaan India bagian selatan. Dan faktor yang kedua, faktor ekonomis atau geografis. Indonesia terletak antara India dan dataran Tiongkok, di mana pada waktu itu telah terjadi perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalur laut. 3. Yaitu faktor kultural. Faktor kultural ini yaitu tingkat peradaban bangsa India lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli di Nusantara. Perkembangan pendidikan pada zaman ini sudah mulai menampakkan suatu gerakan pendidikan dengan misi penyebaran ajaran agama dan cara hidup yang lebih universal atau keseluruhan dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah itu, Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Kemampuan Indonesia makin berkembang karena berkultural dan berinteraksi dengan tradisi Hindu dan Buddha. B. Bentuk-bentuk sistem pendidikan masa Hindu-Buddha. Bentuk-bentuk pendidikan pada Hindu-Buddha adalah pelaksanaan pendidikan yang didominasi oleh kaum Brahmana atau golongan teratas yang berhak mengajarkan agama Hindu. Pendidikannya bersifat non-formal, yaitu murid mendatangi rumah guru untuk belajar. Tujuan pendidik pada zaman Hindu-Buddha identik dengan tujuan hidup manusia, yaitu untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Adapun karakteristik pendidikan pada masa Hindu-Buddha yaitu 1. Informal. Pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. 2. Berpusat pada religi. Kehidupan berdasar pada kepercayaan dan keagamaan yang menguasai segalanya. 3. Penghormatan yang tinggi terhadap guru atau kaum Brahmana, yang merupakan kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan kaum yang tulus mengabdi tanpa pamrih semata-mata karena wajib sebagai pendeta. Dan 4. Aristokratis, atau hanya diikuti golongan masyarakat yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Dan D. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pada masa Hindu-Buddha. 1. Pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual yaitu kegiatan pendidikan ini dikhususkan bagi kaum Brahmana untuk menguasai kitab-kitab suci seperti kitab Weda yang dipelajari kaum Brahmana dan kitab Tripit yang dipelajari penganut Buddha. 2. Pendidikan kesatriaan. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan. Keluarga istana kerajaan bertujuan supaya kaum bangsawan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan, mengatur negara, serta teknik perang. Dan 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini merupakan pendidikan bagi rakyat jelata. Pendidikan ini berlangsung di dalam keluarga dan menurunkan apa yang menjadi keahlian orang tuanya seperti pemahat, nelayan, petani, dan lainnya. Dan pendidikan ini berlangsung secara informal.
Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu pendidikan di masa Hindu-Buddha di Indonesia memiliki karakteristik unik dan penting dalam perkembangan pendidikan di Nusantara. Pendidikan ini didorong oleh faktor-faktor seperti perdagangan antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia, konflik politik di India, dan posisi geografis Indonesia yang memungkinkan perdagangan dan interaksi dengan India dan Tiongkok. Sekian materi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.